Dalam banyak sesi konseling pernikahan, keluhan yang dilontarkan oleh wanita seringkali terdengar sederhana namun memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Mereka berkata, "Aku merasa tidak lagi diperhatikan. Dia ada di rumah, tapi pikirannya selalu melayang ke tempat lain. Aku bicara, tapi dia seperti tidak mendengarkan." Kalimat-kalimat ini mungkin tampak sepele di telinga kita, tetapi bagi wanita, itu adalah jeritan emosional yang membutuhkan jawaban. Wanita yang tidak merasa dilihat bukan berarti dia ingin dipuja bagaikan ratu, tetapi ia hanya ingin diakui keberadaannya. Ia ingin merasa bahwa dirinya masih penting dan relevan dalam kehidupan pasangannya. Ketika kebutuhan dasar ini terus-menerus terabaikan, ia mulai mencari validasi dari luar, bisa dari rekan kerja, teman lama, atau bahkan orang asing yang kebetulan menunjukkan perhatian lebih. Ini bukan berarti ia langsung jatuh cinta, tetapi ia mulai membuka celah kecil di hatinya. Celah kecil itu, jika tidak segera disadari dan diatasi, bisa melebar menjadi jurang emosional yang sulit dijembatani. Gary Chapman, dalam bukunya yang fenomenal The Five Love Languages, menjelaskan bahwa setiap individu memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada yang merasa dicintai melalui kata-kata afirmasi, ada yang melalui sentuhan fisik, dan ada pula yang melalui tindakan pelayanan. Masalah muncul ketika pasangan tidak berbicara dalam bahasa cinta yang sama. Banyak pria menunjukkan cinta mereka dengan bekerja keras, membelikan barang-barang mewah, atau menanggung seluruh beban finansial keluarga. Namun, bagi wanita yang bahasa cintanya adalah quality time atau words of affirmation, semua pengorbanan itu mungkin tidak akan ia rasakan sebagai cinta. Ia mungkin berpikir dalam hati, dia memang baik, tapi dia tidak pernah benar-benar mengobrol dengan aku. Perbedaan bahasa cinta ini tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap keharmonisan hubungan. Ketika bahasa cinta tidak saling dipahami, hubungan terasa hambar dan hampa meskipun tampak sempurna dari luar. Di saat seperti itu, pria lain yang mampu berbicara dalam bahasa cinta yang sama bisa terasa seperti oase di tengah padang pasir yang gersang. Salah satu hal yang paling menarik dan sering diabaikan adalah kenyataan bahwa wanita biasanya berselingkuh secara emosional terlebih dahulu sebelum menyentuh ranah fisik. Perselingkuhan emosional ini lebih halus, tetapi juga lebih dalam dan berbahaya daripada perselingkuhan fisik. Ia bisa dimulai dari hal-hal yang tampak tidak berbahaya, seperti curhat tentang masalah hubungan dengan lawan jenis, merasa lebih nyaman berbicara dengan orang lain daripada dengan pasangan sendiri, atau mulai menyembunyikan percakapan tertentu karena terasa menyenangkan meskipun tidak pantas. Ketika seorang wanita mulai membandingkan pasangannya dengan pria lain dalam konteks emosional, misalnya, dia lebih sabar, atau dia lebih perhatian, itu adalah tanda bahwa keterikatan psikologisnya mulai bergeser. Dan begitu keterikatan emosional itu berpindah, maka batas-batas kesetiaan pun perlahan memudar dan kehilangan maknanya. Menariknya, kebutuhan akan rasa hormat bukanlah monopoli pria. Wanita pun memiliki kebutuhan yang sama, yaitu merasa bisa menghormati pasangannya. Ketika seorang pria berhenti menjadi sosok yang ia kagumi, entah karena kehilangan arah hidup, sering mengingkari janji, atau mudah terpancing emosi, maka rasa kagum itu perlahan memudar. Dan ketika wanita tidak lagi bisa menghormati pria yang ia cintai, cinta itu seringkali berubah menjadi belas kasihan, bukan lagi kekaguman. Rasa kagum ini adalah energi pendorong utama ketertarikan. Wanita yang masih bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku bangga memiliki dia," akan sangat sulit tergoda oleh siapapun. Namun, ketika kalimat itu berubah menjadi, "Aku capek sama dia," maka pintu emosional ke arah lain mulai terbuka lebar. Dalam dinamika hubungan jangka panjang, perubahan pola keintiman sering menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan. Wanita yang mulai menolak kedekatan fisik bukan selalu karena ia tidak tertarik secara seksual, tetapi karena ia merasa tidak lagi aman secara emosional. Sebaliknya, wanita yang mencari kedekatan di luar hubungan tidak melulu haus akan hubungan fisik. Ia haus akan koneksi yang membuatnya merasa diterima tanpa dihakimi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika hubungan kehilangan keintiman emosional, peluang terjadinya perselingkuhan meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya pasangan yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik tetapi mengabaikan kebutuhan emosional seringkali tidak sadar bahwa hubungan mereka sudah lama retak. Mereka hanya belum runtuh secara kasat mata. Ironisnya, banyak wanita yang berselingkuh sebenarnya masih mencintai pasangannya.
Mereka tidak ingin kehilangan rumah tangga atau menghancurkan keluarga, tetapi mereka merasa terjebak dalam kesepian yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Kesepian di tengah keramaian hubungan, atau yang dalam istilah psikologi disebut loneliness in togetherness, adalah fenomena nyata yang banyak dialami oleh pasangan modern. Ketika komunikasi berkurang, empati menipis, dan kedekatan digantikan oleh rutinitas yang monoton, wanita mulai merasa hidup dalam hubungan yang sunyi dan hampa. Dan di saat seperti itu, kata-kata lembut dari seseorang yang peduli bisa terasa seperti pelukan hangat yang selama ini ia rindukan. Bukan berarti semua wanita yang kesepian akan berselingkuh, tentu saja tidak. Tetapi jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa perbaikan, maka pikiran dan hati mereka bisa tersesat mencari makna yang seharusnya mereka dapatkan dari pasangannya sendiri. Sebagian besar wanita yang berselingkuh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Namun, perasaan bersalah itu seringkali terselimuti oleh pembenaran emosional yang ia bangun sendiri. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku cuma butuh didengarkan," atau "Aku tidak salah karena dia dulu yang berubah." Dalam psikologi, mekanisme ini disebut cognitive dissonance reduction, yaitu upaya untuk menenangkan konflik batin antara nilai moral yang dipegang dan tindakan yang melanggarnya. Mereka tidak berselingkuh karena tidak tahu bahwa itu salah, tetapi karena rasa sakit batin yang terlalu lama diabaikan membuat logika dan pertimbangan moral perlahan menjadi tumpul. Pada akhirnya, fakta psikologis di balik perselingkuhan wanita bukanlah sekadar kisah pengkhianatan hitam putih. Ia adalah cermin dari kebutuhan emosional yang tidak dijaga, dari cinta yang tidak lagi dirawat dengan kesadaran penuh. Wanita yang berselingkuh seringkali bukan mencari sosok pria baru, tetapi mencari rasa yang dulu pernah ia rasakan, rasa yang kini telah hilang dan mati. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi para pria. Cinta bukanlah sesuatu yang cukup untuk dimiliki. Ia harus terus dijaga, dirawat, dan diperbarui setiap hari. Karena di balik setiap hubungan yang tampak baik-baik saja, bisa jadi ada hati yang diam-diam merindukan perhatian yang sederhana, sekadar tatapan hangat, percakapan jujur, dan rasa dihargai apa adanya. Memasuki poin kedua, mari kita bahas tentang tanda-tanda bahaya ketika seorang wanita mulai kehilangan rasa hormat. Ada satu hal yang sering diabaikan oleh banyak pria dalam hubungan. Wanita tidak meninggalkan pria karena sudah tidak mencintai, tetapi karena sudah tidak menghormati. Rasa hormat adalah fondasi yang membuat cinta tetap hidup dan bernyawa. Tanpa rasa hormat, cinta perlahan berubah menjadi toleransi, ia masih ada di sana, tetapi tidak lagi memiliki gairah atau semangat. Hilangnya rasa hormat tidak terjadi dalam semalam. Ia muncul perlahan-lahan dalam bentuk-bentuk kecil yang sering kita anggap sepele. Salah satu tanda paling jelas dan paling berbahaya adalah ketika ia mulai menceritakan keburukan Anda kepada orang lain, terutama kepada pria lain. Ketika seorang wanita mulai membicarakan kekurangan atau keburukan pasangannya di depan pria lain, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sangat rusak di dalam hubungan. Awalnya mungkin terdengar sederhana, ia hanya ingin curhat atau mencari tempat untuk meluapkan emosi yang terpendam. Tetapi yang tidak disadari adalah bahwa di balik curhat itu ada transfer energi emosional yang sangat kuat. Semakin sering ia menceritakan hal buruk tentang pasangannya kepada pria lain, semakin besar pula koneksi emosional yang tercipta di luar hubungan. Secara psikologis, ini disebut emotional triangulation, yaitu ketika seseorang melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak lagi dipenuhi oleh pasangan. Begitu pola ini terjadi, loyalitas emosional sudah mulai bergeser dari pasangan ke pihak ketiga. Lebih dalam lagi, tindakan berbicara buruk tentang pasangan di hadapan pria lain menunjukkan bahwa rasa hormat sudah hilang. Karena selama masih ada rasa hormat, seorang wanita akan berusaha menjaga citra pasangannya di depan orang lain, bahkan saat sedang marah sekalipun. Ia akan tetap membela dan melindungi nama baiknya. Tetapi ketika rasa hormat itu memudar, ia tidak lagi peduli bagaimana orang lain memandang Anda. Yang ia inginkan hanyalah pelampiasan dan validasi. Dan di titik itulah benih perselingkuhan emosional mulai tumbuh subur. Halo, para pria berkelas. Pernahkah Anda mendengar kisah yang terdengar familiar seperti ini? Seorang wanita yang tampak bahagia, memiliki pasangan yang baik, mapan, dan bahkan terlihat setia, namun pada akhirnya ia justru memilih untuk berselingkuh.
Banyak pria yang dengan cepat melabeli wanita seperti itu sebagai tidak tahu diri atau tidak pernah bersyukur. Namun, hanya sedikit yang berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan? Mengapa ia bisa sampai mengambil langkah sejauh itu? Video ini hadir bukan untuk membenarkan atau mendorong tindakan perselingkuhan. Saya sama sekali tidak berada di sini untuk memberikan pembenaran atas pengkhianatan. Sebaliknya, saya mengajak Anda semua untuk membuka mata dan menyelami realitas kompleks dari hubungan manusia yang seringkali luput dari kesadaran kita. Karena terkadang, kita bisa kehilangan seseorang bukan karena mereka kejam atau jahat, tetapi karena kita berhenti menjadi pria yang pantas untuk dihormati. Banyak pria yang terlalu cepat menuding dan menyalahkan wanitanya, padahal seringkali akar permasalahan yang sesungguhnya tersembunyi dalam hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan dengan enteng. Nah, dalam sesi kali ini, kita akan membedah tuntas, bukan hanya alasan mengapa seorang wanita bisa tergoda untuk berpaling, tetapi juga rahasia untuk menjadi pria yang tidak mudah ditinggalkan. Bukan karena rasa takut akan kehilangan, tetapi karena ia sadar sepenuhnya bahwa tidak ada lagi yang bisa menggantikan sosok Anda di sisinya. Jadi, siapkan secangkir kopi Anda, duduklah dengan santai, dan simak baik-baik hingga akhir. Karena ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah pengubah cara pandang Anda tentang bagaimana menjadi pria yang benar-benar dihormati dan dicintai, bukan karena ketampanan atau kekayaan materi, tetapi karena kedewasaan dan konsistensi karakter. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengerti bahwa rasa hormat adalah fondasi yang jauh lebih penting daripada sekadar cinta. Dan bagaimana sikap-sikap kecil yang Anda anggap sepele ternyata bisa membuat wanita perlahan kehilangan rasa kagumnya. Semua akan saya jelaskan dengan gaya yang jujur, logis, dan menyentuh, agar Anda bisa memperbaiki hubungan sebelum semuanya. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini Anda cari bukanlah tentang mengapa dia berubah, tetapi tentang bagaimana Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu faktor psikologis yang mendasari tindakan perselingkuhan. Dalam disiplin ilmu psikologi, perselingkuhan jarang sekali muncul sebagai ledakan impulsif sesaat. Ia bukanlah produk dari dorongan naluriah atau faktor fisik semata, terutama jika kita berbicara tentang wanita. Motif di balik perselingkuhan jauh lebih halus, rumit, dan syarat dengan dimensi emosional. Akar masalahnya seringkali bertumpu pada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, kebutuhan untuk merasa dihargai, dimengerti, dan dicintai dengan cara yang sesuai dengan bahasa batinnya. Bertahun-tahun penelitian di bidang psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketika seorang wanita berselingkuh, tujuannya jarang sekali sekadar mencari kenikmatan fisik. Lebih dari itu, ia sebenarnya sedang mencari rasa hidup yang ia rasa telah lama hilang dari hubungan utamanya. Dalam istilah psikologi, fenomena ini disebut sebagai emotional displacement, atau perpindahan fokus emosional dari satu hubungan ke hubungan lain, karena kebutuhan batin yang sudah tidak lagi mendapat tempat di rumah. Banyak pria berpikir, selama ia masih setia, bekerja keras mencari nafkah, dan tidak melakukan kekerasan fisik, maka hubungannya pasti baik-baik saja. Namun kenyataannya, bagi sebagian besar wanita, cinta bukanlah sekadar tentang kehadiran fisik. Cinta adalah energi emosional yang hidup dan mengalir. Ia terletak pada cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, cara kita menatap, dan cara kita membuatnya merasa bahwa keberadaannya berarti. Ketika hubungan berubah menjadi rutinitas yang hambar, seperti makan bersama tanpa percakapan yang bermakna atau tidur di ranjang yang sama namun hati terasa begitu jauh, wanita mulai kehilangan getaran emosional dalam hubungannya. Ia mungkin masih mencintai, tetapi cinta itu seperti api yang perlahan padam karena tidak lagi diberi oksigen berupa perhatian emosional yang tulus. Dan di sanalah benih awal perselingkuhan bisa tumbuh, bukan karena niat jahat, tetapi karena rasa hampa yang sudah tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Selain itu, saat dia berhenti mengagumi Anda, ini adalah sinyal peringatan yang sangat serius. Rasa kagum adalah bentuk tertinggi dari cinta dalam versi wanita. Selama ia masih bisa berkata dalam hatinya, "Aku bangga memiliki dia," maka cinta akan terus bertahan dan berkembang. Tetapi saat kekaguman itu hilang,
hubungan mulai kehilangan arah dan tujuan. Anda bisa merasakan tanda-tanda kehilangan rasa kagum ini melalui beberapa hal. Pertama, dia tidak lagi tertarik untuk mendengar cerita atau rencana hidup Anda. Kedua, dia berhenti memberikan pujian atau dukungan moral seperti dulu. Ketiga, dia lebih sering menyindir daripada menghargai. Keempat, dia mulai membandingkan Anda dengan pria lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Kehilangan rasa kagum bukan hanya terjadi karena Anda melakukan kesalahan besar atau fatal. Seringkali, ia terjadi karena Anda berhenti berkembang sebagai pribadi. Wanita secara naluriah mengagumi pria yang punya arah hidup yang jelas, yang tahu apa yang dia inginkan dalam hidup, dan yang tidak terjebak dalam zona nyaman yang statis. Begitu Anda mulai stagnan, terlalu bergantung pada orang lain, atau kehilangan semangat hidup, maka aura Anda sebagai pemimpin dalam hubungan ikut memudar. Bagi wanita, kehilangan rasa kagum sama artinya dengan kehilangan daya tarik utama. Dan di saat itu, figur pria lain yang tampak lebih bersemangat akan terasa seperti magnet baru. Bukan karena dia lebih tampan secara fisik, tetapi karena dia menjadi cermin dari potensi yang dulu pernah Anda miliki, potensi yang kini seolah-olah telah sirna. Tanda selanjutnya adalah ketika dia mulai mengoreksi hampir setiap hal yang Anda lakukan. Ketika hubungan masih sehat, kritik terdengar lembut, seperti bimbingan dari seseorang yang peduli dan ingin membantu. Tetapi saat rasa hormat hilang, nada itu berubah drastis. Ia tidak lagi menegur untuk memperbaiki, tetapi untuk menjatuhkan dan merendahkan. Anda mungkin akan sering mendengar kalimat-kalimat seperti, "Kamu tuh gak bisa diandalkan," atau, "Dari dulu juga gitu terus, gak pernah berubah," atau, "Aku udah gak percaya omongan kamu." Dalam psikologi hubungan, pola komunikasi semacam ini disebut disdain communication, yaitu komunikasi yang dilandasi rasa jijik atau kecewa yang sangat mendalam. Begitu pola ini muncul dalam hubungan, maka hubungan tersebut sudah memasuki zona merah yang berbahaya. Karena disdain atau rasa jijik adalah kebalikan dari rasa hormat. Ketika wanita berbicara dengan nada meremehkan, itu artinya ia sudah menempatkan pasangannya di bawah dirinya secara emosional. Dan hubungan yang kehilangan keseimbangan posisi ini hampir tidak mungkin bertahan lama tanpa adanya perbaikan yang sadar dan serius. Banyak pria merasa lega ketika pasangannya berhenti marah atau berhenti memperdebatkan sesuatu. Mereka menganggap bahwa ketenangan adalah tanda perdamaian. Padahal, dalam banyak kasus, diam bukan berarti damai, diam adalah tanda bahwa dia sudah tidak peduli lagi. Ketika seorang wanita berhenti memperjuangkan pendapatnya dan berhenti berdebat, itu berarti ia sudah menyerah secara emosional. Ia tidak lagi melihat hubungan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan di saat seperti itu, hatinya mulai mencari tempat lain untuk bersandar. Bukan karena ia ingin menghancurkan hubungan, tetapi karena ia ingin merasa hidup kembali dan merasakan getaran emosi yang selama ini hilang. Wanita yang masih marah, yang masih bersedia berdebat, sebenarnya masih memiliki harapan untuk hubungan tersebut. Tetapi ketika dia sudah tenang, bahkan terlalu tenang, itu bukanlah ketenangan cinta. Itu adalah ketenangan dari rasa lelah yang mendalam. Dan di titik itu, hubungan sudah berjalan di atas sisa-sisa waktu, seperti sebuah kapal yang terus berlayar meskipun tahu bahwa lambungnya sudah bocor. Salah satu tanda paling halus tetapi paling kuat adalah perubahan arah perhatian. Dulu, ia selalu ingin tahu di mana Anda berada, apa yang Anda makan, atau sedang sibuk dengan apa. Sekarang, ia mulai terlihat tidak peduli. Bahkan ketika Anda menceritakan sesuatu kepadanya, responnya datar dan dingin, hanya, "Oh," atau "ya." Namun, di sisi lain, Anda akan melihat ia tampak bersemangat dan antusias saat berbicara tentang orang lain, bisa teman kerja, komunitas, atau seorang pria tertentu yang kebetulan sering ia sebut-sebut. Itu bukan sekadar ketertarikan baru yang biasa, itu adalah refleksi dari kebutuhan emosional yang tidak lagi terpenuhi di rumah. Dalam psikologi, perhatian adalah bentuk energi. Ketika seseorang mulai mengalihkan energi itu keluar hubungan, itu berarti hubungan di dalam sudah kehilangan makna emosionalnya yang mendalam. Saat dia mulai menolak bentuk-bentuk kedekatan, ini juga merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Penolakan bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional. Dia tidak ingin disentuh, tidak ingin dipeluk,
dan bahkan sekadar mengobrol pun terasa berat dan terpaksa. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti capek, sibuk, atau sedang tidak mood. Tetapi jika pola ini terjadi terus-menerus dan berkelanjutan, itu artinya ada jarak batin yang mulai terbentuk dan mengeras. Yang perlu dipahami adalah bahwa wanita jarang menolak dekatan tanpa sebab yang jelas. Jika ia merasa tidak lagi aman secara emosional, maka secara otomatis tubuh dan pikirannya akan menolak koneksi. Ini adalah bentuk perlindungan diri bawah sadar yang sering muncul sebelum ia benar-benar pergi secara fisik. Pria seringkali salah mengartikan penolakan ini sebagai tanda bahwa ia sudah tidak cinta lagi. Padahal, yang sebenarnya hilang adalah rasa hormat dan rasa aman. Dan tanpa dua hal itu, cinta tidak punya ruang untuk tumbuh dan berkembang. Saat dia lebih memilih berbicara dengan pria lain daripada dengan Anda, ini mungkin adalah tanda yang paling menyakitkan, tetapi juga paling jujur dan jernih. Ketika wanita mulai mencari pelampiasan emosional di luar hubungan, bukan untuk hal-hal besar, tetapi untuk hal-hal kecil, maka hubungan sudah mulai bergeser dari pusatnya. Contohnya, Anda membuatnya kesal, tetapi ia tidak lagi menyampaikan kekesalannya kepada Anda. Sebaliknya, ia memilih curhat ke pria lain yang dianggapnya lebih bisa mendengar dan mengerti. Yang berbahaya adalah kedekatan emosional yang terbentuk dari kebiasaan curhat itu jauh lebih kuat dan mengikat daripada sekadar ketertarikan fisik. Karena disitulah wanita merasa dimengerti, diterima, dan dihargai, tiga kebutuhan fundamental yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan dari pasangannya sendiri. Dari titik inilah transisi dari teman curhat menjadi orang yang spesial bisa terjadi tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Perselingkuhan tidak dimulai di tempat tidur, tetapi di percakapan panjang dan mendalam tentang hal-hal kecil yang tidak Anda dengar. Saat Anda mulai merasakan energi di antara kalian berubah, percayalah pada naluri Anda. Hubungan memiliki energi yang bisa dirasakan secara intuitif. Anda tahu kapan suasana di antara kalian hangat dan kapan mulai dingin. Anda tahu kapan tatapannya masih lembut dan kapan sudah hampa. Perubahan energi ini sering terjadi sebelum tanda-tanda besar muncul ke permukaan. Tiba-tiba ia lebih sering menyendiri, menatap ponsel dengan ekspresi yang berbeda, atau tampak jauh meskipun secara fisik duduk di samping Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jarak emosional yang sedang terbentuk secara aktif. Dan disinilah kebanyakan pria gagal dan lengah. Mereka merasa selama wanita itu masih berada di rumah, berarti hubungan masih aman-aman saja. Padahal, fisiknya bisa tetap di samping Anda, tetapi hatinya sudah lama berada di tempat lain. Ingatlah bahwa rasa hormat adalah pondasi terakhir sebelum cinta benar-benar mati. Cinta bisa bangkit kembali setelah pertengkaran hebat, bahkan setelah pengkhianatan yang menyakitkan sekalipun. Tetapi ketika rasa hormat hilang, segalanya menjadi sia-sia dan kehilangan makna. Karena tanpa rasa hormat, setiap kata manis terdengar kosong dan setiap janji terdengar seperti kebohongan belaka. Menjaga rasa hormat berarti menjaga cara Anda hadir sebagai seorang pria, bagaimana Anda berbicara, bersikap, menepati janji, dan memperlakukan pasangan. Sekarang mari kita bahas poin ketiga, yaitu penyebab internal yang seringkali tanpa sadar menjadi pemicu retaknya hubungan. Banyak pria beranggapan bahwa hubungan yang rusak selalu disebabkan oleh perubahan perilaku pasangannya. Padahal, dalam banyak kasus, keretakan itu justru dimulai dari dalam diri pria sendiri, dari kebiasaan, sikap, dan pola pikir yang tanpa disadari membuat wanita perlahan-lahan menjauh secara emosional. Pria seringkali tidak sadar bagaimana energi, cara berpikir, dan gaya komunikasinya bisa mengikis rasa hormat wanita sedikit demi sedikit. Dan ketika itu terjadi, cinta tidak hilang secara tiba-tiba. Ia mati pelan-pelan, seperti air yang mendidih dan menguap tanpa terasa. Beberapa penyebab internal yang sering menjadi akar masalah dalam hubungan ini perlu kita pahami bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membuka mata bahwa menjaga hubungan bukanlah soal siapa yang salah, melainkan siapa yang mau bertumbuh lebih dulu. Pertama, pria yang kehilangan arah hidup. Ini adalah salah satu penyebab terbesar mengapa wanita kehilangan rasa kagum. Bukan berarti pria harus selalu sukses secara finansial, bergaya, atau memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi wanita sangat peka terhadap energi kepemimpinan dan arah dalam diri seorang pria. Ketika pria masih memiliki semangat, visi,
dan tujuan yang jelas, ia memancarkan kepercayaan diri yang alami dan menarik. Tetapi saat ia mulai kehilangan arah, sering mengeluh, tidak berani mengambil keputusan, atau hanya mengalir mengikuti arus kehidupan, wanita mulai kehilangan rasa aman. Dalam istilah psikologi, wanita tertarik pada pria yang memberi rasa certainty atau kepastian batin bahwa hidup bersamanya akan memiliki arah yang jelas, bukan sekadar berjalan tanpa tujuan. Begitu rasa kepastian itu hilang, wanita mulai merasa seperti ia sedang menarik gerobak yang berat sendirian, bukan lagi menumpang di kapal yang dikemudikan dengan percaya diri. Dan di saat itu, pria lain yang tampak memiliki arah dan tujuan, meskipun tidak sempurna, akan terlihat jauh lebih menarik di matanya. Kedua, pria yang berhenti berjuang dan merasa cukup. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan pria dalam hubungan adalah merasa bahwa setelah berhasil mendapatkan pasangannya, semua perjuangan sudah selesai. Ia berhenti berusaha. Padahal, bagi wanita, justru disitulah babak baru dalam hubungan dimulai. Wanita jatuh cinta pada versi terbaik dari diri Anda saat Anda masih berjuang untuk menjadi lebih baik. Ketika Anda ambisius, memiliki semangat, dan penuh inisiatif, ia merasa bangga. Tetapi ketika Anda berhenti berkembang, berhenti peduli pada penampilan, berhenti menunjukkan atensi, maka wanita merasa bahwa cinta yang dulu membuatnya bangga kini berubah menjadi beban. Pria sering berkata, "Aku kan udah di sini, berarti aku serius." Namun, bagi wanita, keseriusan tidak diukur dari kehadiran fisik semata, tetapi dari konsistensi dalam usaha dan perhatian. Setiap kali Anda berhenti belajar, berhenti tumbuh, dan berhenti berusaha, Anda tidak hanya kehilangan daya tarik, tetapi juga kehilangan rasa hormat di matanya. Ketiga, pria yang emosinya tidak stabil. Wanita bisa memaafkan banyak hal, bahkan kesalahan besar sekalipun, tetapi mereka sulit untuk menghormati pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Pria yang mudah marah, mudah tersinggung, atau cepat merasa tersinggung menunjukkan satu hal dengan jelas, ia belum matang secara emosional. Dalam sebuah hubungan, wanita mencari rasa aman. Dan rasa aman itu tidak bisa tumbuh dari seseorang yang ledakan emosinya tidak bisa diprediksi. Bahkan jika Anda tidak pernah menyakitinya secara fisik, kata-kata kasar, sindiran pedas, atau sikap dingin yang berulang-ulang bisa menciptakan luka yang sama dalamnya. Dan disitulah celah mulai muncul. Wanita akan mencari kehangatan dari seseorang yang bisa memberi ketenangan dan stabilitas. Bukan karena ia ingin selingkuh, tetapi karena secara naluri ia membutuhkan tempat di mana emosinya bisa merasa aman dan terlindungi. Pria sejati bukanlah yang tidak pernah marah, tetapi yang tahu bagaimana mengelola amarahnya dengan kesadaran penuh. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan seorang pria, dan wanita sangat menghormati kekuatan yang tenang dan terkendali. Keempat, pria yang tidak lagi mendengarkan. Komunikasi adalah oksigen bagi hubungan. Tetapi ketika pria berhenti mendengarkan secara aktif, hubungan mulai kehabisan udara. Kebanyakan pria mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Saat wanita berbicara, pria sibuk mencari pembenaran atau argumen balasan, seperti, "Kamu salah paham," atau "Aku kan cuman bercanda," atau "Kamu tuh terlalu sensitif." Kalimat-kalimat semacam ini membuat wanita merasa tidak didengarkan, tidak divalidasi perasaannya, dan akhirnya tidak dihargai sebagai pribadi. Dalam psikologi komunikasi, wanita menggunakan percakapan untuk menciptakan koneksi emosional, bukan semata-mata untuk mencari solusi logis. Sementara pria seringkali merasa harus menyelesaikan masalah secara logis dan pragmatis, padahal yang sebenarnya wanita butuhkan hanyalah didengarkan tanpa dihakimi. Begitu pria berhenti memberikan ruang itu, wanita berhenti membuka isi hatinya. Dan ketika komunikasi emosional berhenti, keintiman pun ikut padam dan mati. Kelima, pria yang tidak memiliki integritas. Wanita sangat sensitif terhadap inkonsistensi dan ketidakjujuran. Janji kecil yang tidak ditepati, kata-kata yang tidak sesuai dengan tindakan, atau kebohongan kecil yang terus berulang, semuanya perlahan mengikis rasa percaya. Integritas bukanlah soal seberapa besar Anda berjanji, tetapi seberapa sering Anda menepati janji tersebut. Dan ketika wanita mulai merasa tidak bisa lagi mempercayai kata-kata Anda, dia akan berhenti melihat Anda sebagai pemimpin yang layak diikuti dalam hubungan.
Rasa hormat hilang bukan karena Anda gagal mencapai kesuksesan, tetapi karena Anda tidak bisa diandalkan. Dalam jangka panjang, wanita lebih memilih kejujuran yang pahit daripada kebohongan yang manis. Karena bagi wanita, kepercayaan adalah bentuk cinta yang paling tinggi dan paling berharga. Keenam, pria yang terlalu bergantung secara emosional. Banyak pria tidak sadar bahwa ketergantungan emosional yang berlebihan juga bisa menghancurkan hubungan. Saat Anda terlalu menuntut perhatian, terlalu cemburu, atau terlalu takut kehilangan, wanita akan merasa tercekik dan kehilangan ruang bernapas. Bukannya merasa dicintai, ia justru merasa dikontrol dan diawasi. Dalam psikologi, pola ini disebut insecure attachment, yaitu keterikatan yang dilandasi oleh rasa takut ditinggalkan. Pria dengan tipe ini seringkali mencari validasi dari pasangannya untuk merasa cukup dan aman. Tetapi bagi wanita, ketergantungan seperti ini justru mengurangi daya tarik dan membuatnya lelah. Wanita menghormati pria yang bisa mencintai tanpa kehilangan jati dirinya, pria yang tahu cara memberi ruang tanpa kehilangan keintiman, pria yang hadir karena ia memilih untuk hadir, bukan karena ia takut untuk sendirian. Ketujuh, pria yang mengabaikan koneksi emosional. Banyak pria menganggap hubungan akan tetap aman selama tidak ada masalah besar atau pertengkaran yang terjadi. Tetapi kenyataannya, koneksi emosional bisa rusak bahkan tanpa pertengkaran sedikit pun. Ketika Anda terlalu sibuk, terlalu fokus pada pekerjaan, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan gawai daripada dengan pasangan, maka jarak emosional mulai terbentuk. Anda mungkin berpikir, aku kan bekerja keras untuk masa depan kita. Tetapi bagi wanita, masa depan tanpa kedekatan di hari ini terasa hampa dan tidak bermakna. Wanita tidak mengingat berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi bagaimana Anda membuatnya merasa dicintai dan dihargai setiap hari. Ketika koneksi emosional terputus, wanita mulai merasa sendirian meskipun Anda ada di sisi fisiknya. Dan kesepian dalam hubungan adalah awal dari kehancuran yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Kedelapan, pria yang tidak menghargai pasangannya. Kadang-kadang, pria menjadi terlalu terbiasa dengan kehadiran wanita yang mencintainya. Perhatian, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan wanita mulai dianggap sebagai hal yang wajar, bukan lagi sebagai sesuatu yang istimewa. Dan perlahan-lahan, pria berhenti mengucapkan terima kasih, berhenti memuji, dan berhenti menghargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangannya. Padahal, wanita tidak berhenti mencintai karena kurangnya cinta, tetapi karena kelelahan yang mendalam akibat tidak dihargai. Wanita bisa bertahan dalam kesulitan dan keterbatasan materi, tetapi mereka tidak bisa bertahan dalam ketidakpedulian dan ketidakpekaan. Ketika ia merasa tidak lagi diakui keberadaannya, hatinya mulai menutup diri. Bukan untuk melindungi diri dari Anda, tetapi dari rasa kecewa yang terus tumbuh dan menggerogoti. Terakhir, pria yang menolak untuk berubah. Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk berintrospeksi dan beradaptasi. Tetapi banyak pria menolak berubah dengan alasan klasik, aku memang begini orangnya. Padahal, hubungan bukanlah tentang mempertahankan ego, tetapi tentang bertumbuh bersama. Wanita yang mencintai Anda tidak ingin mengubah siapa diri Anda secara fundamental, tetapi ia berharap Anda mau meningkatkan versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda menolak untuk berkembang, menolak untuk belajar, atau menolak untuk memperbaiki kesalahan, Anda sebenarnya sedang menolak kesempatan untuk menjaga cintanya tetap hidup dan bernyawa. Introspeksi untuk menjadi pria yang layak dihormati harus dimulai dari diri sendiri. Hubungan yang sehat selalu dimulai dari individu yang sehat. Pria yang kuat bukanlah yang mampu mengontrol pasangannya, tetapi yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Yang bisa memimpin dengan ketenangan, bukan dengan ancaman. Yang bisa mendengarkan tanpa defensif, dan mencintai tanpa kehilangan arah. Anda tidak harus sempurna, tetapi Anda harus memiliki kesadaran untuk terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Karena rasa hormat dari wanita tidak bisa dibeli dengan uang atau dituntut dengan ego. Ia harus dibangun melalui integritas, kedewasaan, dan konsistensi yang ditunjukkan setiap hari. Ingatlah selalu, wanita tidak meninggalkan pria yang membuatnya lelah secara fisik, tetapi pria yang berhenti menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi, sebelum Anda menyalahkan siapapun atas retaknya hubungan, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah aku masih pria yang bisa ia kagumi? Jika jawabannya belum,
maka di sanalah perjalanan perbaikan harus segera dimulai. Sekarang, kita sampai pada poin keempat dan terakhir, yaitu solusi dan transformasi, cara menjadi pria yang dihormati, dicintai, dan tidak mudah dikhianati. Setelah kita memahami secara mendalam mengapa seorang wanita bisa kehilangan rasa hormat dan bagaimana pria tanpa sadar sering menjadi pemicu retaknya hubungan, kini kita tiba pada bagian yang paling penting dan paling krusial, yaitu transformasi. Karena berbicara tentang cinta tidak cukup hanya dengan mengerti di mana letak masalahnya. Kita juga harus tahu bagaimana kita bisa berubah, bertumbuh, dan memperbaiki diri menjadi pria yang dihormati, dicintai, dan tidak mudah digoyahkan. Ini bukanlah soal menampilkan kesempurnaan yang semu. Ini tentang membangun pondasi karakter yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi bisa dibangun melalui kesadaran, latihan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Langkah pertama adalah membangun diri sebelum membangun hubungan. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pria adalah ingin dicintai sebelum mereka benar-benar mengenal dan memahami diri mereka sendiri. Mereka masuk ke dalam hubungan dengan kekosongan batin, berharap bahwa wanita bisa mengisi kekosongan itu. Padahal, wanita tidak tertarik pada pria yang minta diselamatkan atau yang bergantung padanya untuk kebahagiaan. Mereka tertarik pada pria yang tahu kemana ia melangkah dan apa yang ia inginkan dalam hidup. Sebelum menuntut kesetiaan dan cinta dari orang lain, pastikan Anda sudah memiliki arah hidup yang jelas. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang aku perjuangkan? Nilai-nilai apa yang aku pegang teguh? Pria seperti apa yang ingin aku jadi 5 tahun dari sekarang? Pria yang tahu siapa dirinya akan memancarkan energi kepemimpinan yang alami dan menenangkan. Dia tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, karena kejelasan arah hidupnya sudah cukup menjadi magnet yang menarik. Langkah kedua adalah menjadi pemimpin, bukan penguasa. Wanita tidak mencari seorang penguasa yang ingin mengatur setiap langkah hidupnya. Mereka mencari seorang pemimpin, seseorang yang mampu memimpin dengan cinta, bukan dengan kontrol dan kekerasan. Seorang pemimpin bukanlah orang yang paling keras suaranya, tetapi yang paling tenang di tengah badai. Pemimpin bukan berarti yang selalu benar, tetapi yang berani bertanggung jawab ketika ia melakukan kesalahan. Kepemimpinan dalam hubungan tidak ditunjukkan melalui dominasi dan penindasan, tetapi melalui konsistensi dan ketegasan yang menenangkan. Pria yang bisa menenangkan pasangannya ketika ia sedang dalam keadaan kacau, tanpa ikut tenggelam dalam emosi, akan selalu dihormati. Karena bagi wanita, rasa aman jauh lebih menarik dan berharga daripada sekadar kata-kata manis yang basi. Dan rasa aman itu hanya bisa muncul dari pria yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Langkah ketiga adalah melatih ketenangan emosional. Ketenangan adalah magnet maskulin yang sangat kuat. Semakin tenang Anda, semakin Anda berwibawa di mata orang lain. Wanita tidak bisa menghormati pria yang setiap kali menghadapi masalah langsung marah, curiga, atau panik. Mulailah melatih kesadaran emosional Anda dari sekarang. Saat Anda merasa marah, jangan langsung bereaksi secara impulsif. Ambil jarak sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan pahami apa yang sebenarnya Anda rasakan. Saat Anda merasa tersinggung, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tentang dia, atau tentang egoku? Saat Anda merasa kecewa, jangan menekan emosi itu, rasakan, tetapi jangan biarkan ia mengendalikan tindakan Anda. Pria yang tenang bukan berarti ia tidak memiliki emosi, ia hanya tidak membiarkan emosinya memimpin hidupnya. Dan ketenangan seperti ini membuat wanita merasa aman, dihormati, dan secara alami menumbuhkan kembali rasa kagumnya kepada Anda. Langkah keempat adalah menjadi pria yang bisa diandalkan. Salah satu kebutuhan emosional terbesar seorang wanita adalah kepastian. Bukan janji-janji besar yang muluk, tetapi tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan bisa dipegang. Pria yang bisa diandalkan bukanlah soal uang atau status sosial, tetapi soal integritas dan komitmen. Jika Anda berkata, aku datang jam 7, maka datanglah jam 7. Jika Anda berkata, aku akan berubah, buktikan dengan tindakan nyata, bukan dengan alasan dan pembenaran. Konsistensi kecil yang Anda lakukan setiap hari akan membangun rasa hormat yang besar. Wanita mungkin mencintai dengan hati mereka, tetapi mereka menghormati dengan mata mereka. Mereka menghargai apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Langkah kelima adalah berkomunikasi dengan empati,
bukan dengan ego. Hubungan yang kuat dibangun di atas komunikasi yang tulus dan terbuka, bukan debat untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Banyak pria gagal bukan karena mereka tidak mencintai pasangannya, tetapi karena mereka tidak tahu cara menyampaikan cinta itu dengan cara yang bisa diterima. Coba ubah cara Anda mendengarkan. Daripada langsung membantah atau menyalahkan, cobalah untuk berkata, "Aku bisa paham kenapa kamu merasa begitu. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tetapi aku akan coba perbaiki." Kalimat sederhana seperti ini bisa mengubah arah percakapan yang hampir berakhir menjadi pertengkaran besar. Wanita tidak selalu butuh solusi instan. Kadang-kadang, mereka hanya ingin tahu bahwa Anda hadir sepenuhnya ketika mereka berbicara. Empati adalah jembatan yang membuat wanita tetap terhubung dengan Anda, bahkan ketika keadaan sedang sulit dan penuh konflik. Langkah ke-6 adalah menghargai pasangan Anda seperti hari pertama. Salah satu penyebab utama cinta memudar adalah kebiasaan dan rasa terbiasa. Anda berhenti memuji, berhenti berterima kasih, dan berhenti memperhatikan hal-hal kecil. Padahal, dulu justru hal-hal kecil itulah yang membuatnya jatuh cinta kepada Anda. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda mengucapkan terima kasih dengan tulus? Kapan terakhir kali Anda memeluknya tanpa alasan tertentu, atau mengatakan, "Aku bangga sama kamu"? Wanita yang merasa dihargai dan diperhatikan tidak akan mudah mencari perhatian dari orang lain, karena kebutuhan emosionalnya sudah terpenuhi di rumah. Anda tidak perlu menjadi romantis seperti di film-film, cukup menjadi pria yang tidak pernah lupa menghargai hal-hal kecil. Karena cinta tidak mati karena pertengkaran besar, tetapi karena hal-hal kecil yang lama-lama diabaikan dan dianggap sepele. Langkah ke-7 adalah terus bertumbuh, baik bersama maupun sendiri. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua individu terus bertumbuh dan berkembang, bukan dua orang yang saling mengandalkan untuk menjadi utuh. Pria yang terus belajar, membaca, memperbaiki diri, dan memperluas pandangan hidupnya akan selalu terlihat menarik dan misterius. Karena wanita menghargai pertumbuhan dan perkembangan karakter. Jangan biarkan diri Anda berhenti di satu versi saja. Perbarui diri Anda setiap tahun, tantang diri Anda, pelajari hal-hal baru. Ketika Anda berkembang sebagai pribadi, Anda memberi ruang bagi hubungan Anda untuk ikut bertumbuh dan berkembang. Karena hubungan yang tidak bertumbuh pasti perlahan akan membusuk dan kehilangan makna. Langkah ke-8 adalah jangan takut untuk menjadi rentan. Banyak pria berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh terlihat lemah atau menunjukkan emosi. Padahal, kerentanan justru adalah bentuk tertinggi dari kekuatan sejati. Ketika Anda bisa jujur tentang ketakutan Anda, luka masa lalu Anda, atau hal-hal yang sedang Anda perjuangkan, Anda tidak terlihat lemah. Anda terlihat manusiawi dan otentik. Wanita menghormati pria yang bisa terbuka tanpa kehilangan wibawanya. Karena di balik kejujuran ada keberanian, dan keberanian adalah bahasa cinta yang paling universal. Jangan sembunyikan hati Anda di balik topeng kuat dan dingin. Tunjukkan bahwa Anda memiliki sisi lembut, tetapi tetap memiliki arah dan kendali. Itulah keseimbangan antara maskulinitas dan kepekaan yang membuat wanita merasa aman sekaligus terhubung secara emosional. Langkah ke-9 adalah terapkan prinsip, "Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri." Salah satu tanda kedewasaan tertinggi dalam hubungan adalah ketika seorang pria berhenti menyalahkan siapapun atas keadaan dirinya. Pasangan Anda mungkin bisa memengaruhi emosi Anda, tetapi Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas reaksi Anda. Kalau Anda merasa marah, kecewa, atau tersakiti, jangan buru-buru menyalahkan dia. Tanyakan dulu pada diri sendiri, apa bagian dari diriku yang perlu diperbaiki supaya ini tidak terulang lagi. Setiap kali Anda mengambil tanggung jawab seperti ini, Anda sedang memperkuat pondasi hubungan Anda secara signifikan. Karena wanita tidak bisa menghormati pria yang selalu menyalahkan keadaan dan orang lain, tetapi mereka akan selalu menghargai pria yang berani bercermin dan mengakui kesalahannya. Langkah terakhir adalah mencintai, tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Cinta yang sehat bukanlah tentang melebur menjadi satu entitas yang sama, tetapi tentang tetap menjadi dua individu yang saling memilih setiap hari. Jangan kehilangan tujuan, hobi, dan kehidupan sosial Anda hanya karena ingin membahagiakan pasangan. Karena wanita tidak tertarik pada pria yang seluruh hidupnya berputar penuh di sekeliling dirinya. Dia tertarik pada pria yang memiliki dunia sendiri,
tetapi tetap memilih untuk berbagi dunia itu dengannya. Jadilah pria yang tetap memiliki misi, gairah, dan kehidupan di luar hubungan. Itulah yang membuat Anda menarik, misterius, dan tetap memiliki nilai di matanya. Karena cinta sejati bukanlah tentang saling memiliki, tetapi tentang saling menumbuhkan dan saling menginspirasi. Pada akhirnya, tujuan dari semua pembahasan ini bukanlah agar Anda ditakuti, dipuja, atau didolakan secara berlebihan. Tujuannya adalah agar Anda menjadi pria yang dihormati karena kepribadian dan tindakannya, bukan karena status atau kekayaannya. Pria yang tidak perlu mengejar perhatian, karena kehadirannya saja sudah cukup bernilai untuk dipertahankan. Wanita tidak akan meninggalkan pria yang bisa membuatnya merasa aman, dimengerti, dan dihargai setiap hari. Karena ketika Anda menjadi sumber ketenangan bagi hidupnya, bukan sumber masalah, maka hatinya akan selalu pulang kepada Anda, bahkan di tengah-tengah godaan dunia luar sekalipun. Menjadi pria sejati bukanlah tentang dominasi, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Bukan tentang menaklukkan wanita, tetapi menaklukkan ego dan kelemahan diri sendiri. Dan ketika Anda berhasil melakukannya, Anda tidak hanya akan menjadi pria yang dicintai, tetapi Anda akan menjadi pria yang tidak mudah ditinggalkan, karena ia tahu betul bahwa menemukan seseorang seperti Anda tidak akan pernah mudah. Jadi, jika Anda sampai di bagian ini, itu berarti Anda bukan hanya sekadar penasaran tentang alasan mengapa wanita bisa selingkuh. Anda sedang berusaha untuk memahami diri Anda sendiri, dan itu adalah langkah besar yang tidak semua pria berani ambil. Kita sering sibuk mencari tahu mengapa pasangan berubah, mengapa cinta terasa hambar, atau mengapa hubungan yang dulu manis ini menjadi penuh jarak. Padahal, jawabannya seringkali bukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Karena, jujur saja, tidak ada wanita yang tiba-tiba memutuskan untuk selingkuh. Semuanya berawal dari rasa kecewa yang tidak tersampaikan, rasa lelah yang tidak pernah Anda dengar, dan rasa tidak dihargai yang terus tumbuh diam-diam dalam diam. Dan jika Anda peka, Anda akan tahu bahwa sebelum dia berpaling, ia sebenarnya sudah lama meminta Anda untuk berubah, hanya saja Anda terlalu sibuk atau terlalu egois untuk mendengarnya. Tetapi kabar baiknya adalah, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Selama Anda masih mau belajar, berintrospeksi, dan memperbaiki diri, Anda masih memiliki kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Jadilah pria yang kuat, bukan karena suaranya keras dan lantang, tetapi karena hatinya tenang dan damai. Jadilah pria yang dihormati, bukan karena ia menuntut penghormatan, tetapi karena ia memberi teladan yang baik. Jadilah pria yang dicintai, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berani untuk terus bertumbuh dan menjadi lebih baik. Cinta sejati itu tidak pernah hilang, saudara. Ia hanya membutuhkan rumah yang tepat untuk pulang, dan rumah itu adalah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Coba lihat diri Anda di cermin dan tanyakan satu hal sederhana, apakah aku sudah menjadi pria yang bisa aku banggakan, bahkan jika tidak ada yang melihat? Jika jawabannya belum, maka hari ini, detik ini juga, adalah waktu terbaik untuk mulai berubah. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi supaya Anda bisa berkata dengan mantap dan penuh keyakinan, aku pantas dicintai, aku pantas dihormati, dan aku tidak akan lagi menjadi alasan seseorang kehilangan rasa percaya. Karena ketika Anda sudah sampai di titik itu, Anda tidak perlu lagi takut ditinggalkan. Anda akan tahu bahwa yang seharusnya tinggal akan memilih untuk tetap ada, dan itulah kemenangan sejati dalam hubungan. Terima kasih banyak telah menyimak video ini hingga akhir. Saya harap pembahasan kali ini memberikan wawasan baru dan menyentuh hati Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri Anda. Salam hangat dari saya, pria cerdas.